Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menguatkan kita, melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, supaya kami dikuatkan melakukan segala aktivitas kami. Berkatilah hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pasti banyak kita yang pernah mendengar peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu, di mana peribahasa ini mau mengingatkan setiap orang untuk menjaga perkataan yang diucapkannya. Bapak, Ibu, demikian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita apa yang harus dilakukan oleh bibir kita yang merupakan bagian dari mulut kita. Firman ini mengatakan, marilah mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu melalui ucapan bibir yang memuliakan Allah. Artinya, bibir yang telah diberikan Tuhan kepada kita hendaknya kita pakai untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan sebaliknya justru merendahkan Tuhan, justru menghina Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga Bapak dan Ibu, apa yang kita ucapkan itu mencerminkan apa yang kita lakukan. Apakah kita memuliakan Tuhan atau justru sebaliknya kita merendahkan Tuhan? Jika kita membicarakan atau menyatakan hal-hal yang baik tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dari situ kita secara tidak langsung telah memuliakan Tuhan. Tetapi jika kita hanya sibuk mengeluh kepada teman kita, menceritakan setiap kesusahan-kesusahan, tidak ada ungkapan syukur yang kita tunjukkan, di situ justru kita telah merendahkan Tuhan. Secara tidak langsung, bibir kita tidak lagi kita pakai untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas setiap kebaikannya. Bapak, Ibu, kalaupun memang di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa menghindari adanya persoalan, kesusahan, tetapi satu hal yang pasti, di dalam ayat 5 sampai ayat 6, penulis kitab Ibrani ini juga mengatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ini merupakan janji Tuhan yang menjadi sebuah keyakinan bagi kita dan menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk terus bisa mempersembahkan korban ungkapan syukur kita melalui bibir kita, melalui mulut yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita memakai bibir kita hanya untuk mengungkit-ungkit kehidupan orang lain, menceritakan kesusahan-kesusahan orang lain, kekurangan orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan ini diingatkan kita bagaimana bibir kita ini kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana ungkapan-ungkapan, ucapan yang kita tuturkan setiap saat, setiap kita berbicara bertujuan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun kita punya kelebihan Bapak dan Ibu, jangan kita memuji diri kita, tetapi bagaimana kita mengelola apa yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk kita ungkapkan dalam ungkapan syukur, sehingga nama Tuhan semakin mulia melalui persembahan ungkapan syukur kita, melalui apa yang kita katakan, melalui janji Tuhan dan keyakinan kita kepada janjinya, kiranya semakin menuntun dan memampukan kita untuk memuliakan Tuhan melalui setiap perkataan kita maupun perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami di dalam kehidupan kami mempergunakan bibir kami untuk mempersembahkan korban syukur untuk memuliakan nama Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang memampukan kami, supaya kami dengan bijaksana mempergunakan bibir yang telah Engkau berikan kepada kami. Ketika sepanjang hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas kami, Engkaulah Tuhan yang menuntun kami, supaya kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati saudara kami yang sedang sakit, Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul, memiliki banyak persoalan, Tuhanlah yang menguatkan dan menopang mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.